Alhamdulillah, selamat pagi, selamat datang Bapak Kabadan dalam forum ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak untuk teman-teman kami di vokasi KISI ini. Ya. Bisa kita mulai Bapak? Silakan Pak, silakan. Oh, ya, siap. Ya. Monggo Mbak Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengurus AIPVOKI, Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia, periode 2020-2024 segera dimulai. Yang terhormat PLT Ketua Badan PPSDM, Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maxirein Rondonuwun DHSM Mars. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Persagi, Dr. Entos Zainal, SP MPHM, Ketua Umum APKESI, Budi Susatya, SKM MKes, Ketua Umum AIPVOKI, Joko Susilo, SKM MKes, Bapak Ibu Pengurus AIPVOKI, periode 2020-2024, serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020, kita dapat menghadiri pelantikan pengurus AIPVOKI periode 2020-2024 via Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang luar biasa, demi memohon kelancaran acara pada siang hari ini, serta mendoakan untuk mereda atau hilangnya pandemi COVID-19, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa untuk pahlawan di bidang kesehatan dan gizi yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Bapak Ibu yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, saat ini tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun secara teratur, jauhi kerumunan, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup, dan hindari stres. Izinkan saya, Herni Endah Wikiawati, membacakan susunan acara pada siang hari ini untuk 120 menit ke depan. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah laporan penyelenggaraan. Yang keempat adalah prosesi pelantikan. Yang kelima adalah arahan dari Ketua Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Selanjutnya keenam adalah arahan Ketua Umum DPP Persagi. Ketujuh adalah paparan program kerja prioritas atau PKP AIPVOKI oleh Ketua Umum AIPVOKI. Selanjutnya adalah pembacaan doa dan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak, sikap sempurna di tempat masing-masing.
Mana? Webinarnya. Hadirin dimohon dalam sikap istirahat. Rangkaian acara pelantikan diawali dari laporan penyelenggarakan oleh Ketua Umum IFOKI. Kepada Bapak Joko Susilo SKM MKes, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, sehat dan selamat untuk kita semuanya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, kami tunggu-tunggu arahannya, Bapak PLT Kepala Badan PPSDM, Bapak Dr. Maksi Rendro Donuwu, suatu kehormatan Bapak bagi kami, IFOKI, bahwa kami bisa dihadiri Bapak dalam pelantikan ini. Bapak Ibu sekalian, calon pengurus terlantik pada siang ini izinkan saya menyampaikan laporan singkat dalam bentuk slide, mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang saya sampaikan. Acara ini dalam rangka pelantikan pengurus IFOKI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi periode 2020-2024, hari Selasa tanggal 29 Desember. IFOKI didirikan pada 2 Mei tahun 2016, bertempat di Makassar waktu itu, dan tercatat di Notaris Bastriandi, tertanggal 17 Mei 2016, dan tercatat di Kemenkumham dengan nomor AHU 57321. Dan ini suatu perkumpulan resmi yang ada di Republik Indonesia. Bentuk kedudukan organisasi ini merupakan asosiasi beranggotakan institusi penyelenggara pendidikan vokasi gizi di Indonesia yang berkedudukan di kantor pusatnya di Ibu Kota Negara, yaitu di Jalan Hang Jebat 3, F3 Kebayoran Baru, khususnya di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Dengan website yang tertera di dalam slide ini, ya, https://ifoki.org. Visi dan misi kami adalah menjadi asosiasi pendidikan tinggi vokasi gizi yang unggul dan mendunia tahun 2028. Ruang lingkup unggul adalah penerapan tridharma vokasi gizi, ruang lingkup mendunia adalah kawasan Asia. Misi kami ada 6, ya, mengembangkan instrumentasi dokumentasi vokasi gizi, sistem uji kompetensi, penjaminan mutu, teknologi informasi, pengabdian pada masyarakat dan penelitian serta kerjasama. Ini pengurus Persagi periode pertama tahun 2016-2020 yang waktu itu dilantik oleh Kepala Badan Bapak Dr. Hiki Usman Sumantri MSc pada tanggal 2 September 2016. Jadi di sini dikomandani, diketuai oleh Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Titus selaku sekretaris yang sudah mengawal IFOKI ini sampai pada periode yang kedua ini. Kemudian di sana juga ada almarhum Pak Bidal Mursid selaku penggagas dan Ibu Melina Jafar selaku diskusan pada waktu pendirian IFOKI dan teman-teman pengurus yang hadir waktu itu. IFOKI beranggotakan 38 perguruan tinggi, luar biasa ya, 38 perguruan tinggi dari Poltekkes 1, dari Kemendikbud Poltek Negeri 1, dari Kemenhan Poltekkes 1, dari Pemda 1 dan dari swasta atau yayasan 4. Kemudian dari segi kelembagaan, IFOKI ini ada di 4 jenis kelembagaan, yaitu Politeknik Kesehatan, Akademi, Universitas, dan Sekolah Tinggi Kesehatan. Keanggotaannya ada 58 prodi. Saat ini ada 20, itu bukan persen ya, 20 prodi di sarjana terapan dan 38 prodi diploma 3 ya. Munas kedua di Semarang kemarin tanggal 22 sampai 24, alhamdulillah antara lain menetapkan kepengurusan periode 2020-2024.
Kepengurusan ini telah ditetapkan oleh Ketua Umum Persagi dengan surat keputusan nomor 472B tahun 2020. Jumlah dan asal institusi pengurus yang saat ini jumlah pengurus 78, dari Kemenkes ada 2, dari Kemendikbud 1, organisasi profesi 1, asosiasi perguruan tinggi 1 yaitu APKSI, Dinas Kesehatan atau Pemda 1, pimpinan perguruan tinggi 11, ada Politeknik Kesehatan 57 dan unsur dari Politeknik Negeri 1 dan dari unsur swasta 2. Susunan pengurus pelindung, alhamdulillah perkenan Bapak Kabadan sebagai pelindung kami bersama dengan Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi. Pembina kami adalah Direktur Gizi Masyarakat, Dirjen Kesmas, Ketua DPP Persagi, dan Ketua APKSI. Pengarah kami ada 14, 3 diantaranya adalah person, yaitu Pak Antonius Riartono dari Jakarta 2, Pak Muhammad Rahmat, dan Pak Andrianto. Pak Muhammad Rahmat dari Jakarta 2, dan Pak Andrianto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sementara pengarah yang lain adalah pimpinan Poltekkes dari Medan, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, dan Mamuju, yaitu Direktur Poltekkes yang berasal dari background profesi gizi. Ketua Umum saya sendiri, Wakil Ketua Umum Bapak Slamet Santoso Kurniawan, ini dari Universitas UHAMKA, Universitas MH Tamrin. Kemudian Sekretaris Umum Bapak Titus dari Jakarta 2, Wakil Sekretaris Umum Bapak Agus Janarko dari Yogyakarta, Bendara Umum Bapak Ibu Wiwi Wijaningsih dari Semarang, Poltekkes, dan tim sekretariat ada 2 orang, 1 di Jakarta Bu Retno dan 1 di Jogja Bu Herni. Koordinator wilayah Korwil wilayah 1 yaitu Sumatera Kalimantan Bapak Sulamri yang berasal dari Padang. Wilayah 2 Jawa Nusa Tenggara yaitu Bapak Sugeng Iwan dari Poltekkes Malang, dan wilayah 3 Sulawesi Maluku Papua Bapak Mustamin dari Makassar. Untuk bidang saya hanya menyampaikan saja sekilas ini. Ketua bidang kurikulum adalah Bu Susi Tursilawati. Ketua bidang instrumen uji kompetensi, ya, karena ini menghadapi sesuatu yang sangat penting, Bapak Sumarto dari Tasik. Pengembang penjaminan mutu Ibu Dr. Raden Roro Nur Foisiah dari Poltekkes Bandung. Ibu pengembangan sistem informasi teknologi Bapak Nadimin dari Poltekkes Semarang, Bapak Dr. Nadimin, ya, dengan anggota yang saya sebutkan di atas ini. Kemudian pengembangan penelitian dan pengabdian Dr. Musyanti dari Jakarta 2, dan terakhir pengembangan kerjasama yaitu Bapak Tapriyadi. Jadi Bapak sekalian, inilah kepengurusan kami yang mengakomodir baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta, dari Kementerian Depkes, Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dikbud, dan dari unsur Pemda. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas laporan kami. Untuk itu mohon perkenan Bapak PLT Kepala Badan untuk berkenan melantik kami secara resmi pada hari ini, dan sekaligus dilanjutkan dengan pemberian asupan, pemberian tausiah, pemberian arahan terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi gizi yang sangat strategis ke depannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan atas kesediaan Bapak Kepala Badan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada pembicara. wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Joko Susilo SKMMkes telah menyampaikan laporan penyelenggaraan acara siang hari ini. Selanjutnya, acara inti pada siang hari ini. Prosesi pelantikan pengurus IFOGI periode 2020-2024 oleh PLT Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mohon perkenannya Bapak Dr. Maxiren Rondonuwu di SM Mars untuk melantik. Kepada Bapak kami persilahkan. Posisi yang dilantik duduk apa berdiri? Hadirin dimohon tetap duduk tegak, sikap sempurna, Bapak. Ya, oke. Siap. Oke. Baik. Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, saya Dr. Maxiren Rondonuwu di SM Mars, selaku PLT Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia, IFOGI, periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Harapan saya, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi vokasi gizi dalam menghasilkan tenaga vokasi gizi yang berkualitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta 29 Desember 2020, PLT Kepala Badan PSDM Kesehatan, Dr. Maksiren Rondonu, DSM Mars. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak atas berkenannya melantik pengurus AIFOGI periode 2020-2024. Selanjutnya Bapak, kami mohon perkenannya Bapak untuk memberikan arahan kepada kami. Kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia, AIFOGI, para anggota AIFOGI, Bapak Ibu, para direktur-direktur Poltekkes yang sempat hadir, juga undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya segala rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian dalam keadaan sehat sejahtera, boleh berkumpul lagi bersama dalam pelantikan pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia atau AIFOGI pada hari ini. Saya merasa berbahagia dan bersyukur dapat hadir pada acara yang penting ini, sekaligus bertatap muka dengan segenap pengurus yang baru dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga silaturahmi yang terus terjalin antara kita dapat lebih meningkatkan kerjasama dan sinergi yang bermanfaat dan positif bagi pembangunan kesehatan. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkanlah terlebih dulu saya mengucapkan selamat kepada segenap pengurus AIFOGI yang terpilih pada periode ini, mulai dari ketua dan seluruh anggota. Selamat bekerja dan berkarya untuk asosiasi dan harapan di depannya dapat tentu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan vokasi gizi dalam menghasilkan tenaga vokasi yang berkualitas, serta berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Saya menyampaikan tentu apresiasi pada pengurus AIFOGI pada periode yang lalu atas segala pengabdiannya, kerja kerasnya, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntasnya dalam mengembangkan dan memajukan AIFOGI. Karena AIFOGI ini merupakan mitra strategis daripada Kementerian Kesehatan, dalam lebih khusus lagi adalah dari Badan PPSDM. Ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada pengurus yang lama. Sekalipun AIFOGI ini masih umur balita, tapi AIFOGI ini saya lihat kekompakannya luar biasa. Tentu itu yang paling diharapkan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bersama bahwa arah pembangunan kesehatan saat ini adalah untuk mencapai Indonesia sehat tahun 2025, di mana strategi pembangunan kesehatan yang sudah dibuat ada 3 pilar, yaitu paradigma sehat, paradigma untuk penguatan pelayanan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, yaitu pencapaian universal health coverage, dengan beberapa program-program yang dikenal, yaitu bagaimana kita melaksanakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, PISPK di dalamnya. Di situ di PISPK salah satu ada indikator terkait dengan gizi. Ya.
Kemudian program Nusantara Sehat juga di dalamnya tentu ada juga keterlibatan profesi gizi di dalam program Nusantara Sehat. Dan tentu saya kira kita sudah tahu bersama bahwa arah kebijakan daripada pembangunan kesehatan sudah jelas sekali di RPJMN 4 ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan pada pelayanan kesehatan primer dalam ini puskesmas dan tentu klinik-klinik pratama. Ya. Oleh karena itu saya kira ya AIFOGI sangat terlibat sekali di dalam bagaimana mengawal arah kebijakan pembangunan kesehatan ini. Sudah jelas arahnya promotif dan preventif. Ya bagaimana sebagai ini sebagai asosiasi institusi pendidikan mampu membuat para lulusan tenaga vokasi gizi di seluruh institusi pendidikan itu benar-benar arahnya tepat. Ya, arahnya tepat, yaitu bagaimana penguatan di pelayanan primer. Di samping tentu kebutuhan juga di rumah sakit itu juga sangat mendesak, tetapi kalau lihat pendidikan vokasi, saya kira saya coba selalu bilang bahwa setiap institusi pendidikan kita di Indonesia ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini yang saya kira harus dikaji terus, apapun profesi pendidikannya, itu harus sesuai. Karena saya sih melihat dari kacamata sebagai user, saya user ini sejak mulai dari puskesmas, 10 tahun, saya jadi user juga di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas 5 tahun, jadi user di rumah sakit. Saya melihat bahwa memang pendidikan kita ini harus disesuaikan lagi. Ya. Saya berapa diskusi dengan para juga orang-orang di organisasi profesi maupun di pendidikan, saya sampaikan jangan kita membuat pendidikan itu seperti membuat mercusuar. Tanpa kita melihat kebutuhan apa yang ada. Ya. Boleh kita membuat mau akreditasi sampai akreditasi hebat pun, atau akreditasi internasional, tapi kalau kurikulum kita ini tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, saya kira ya kurang baik. Pak Menteri sekarang, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunawan Sadikin ini sangat-sangat penting melihat indikator kuncinya itu pada indikator dampak. Itu meluluskan jumlahnya banyak, tetapi dampaknya nanti itu terhadap masyarakat itu kurang. Ingat bahwa salah satu program penting pada program gizi ya adalah ini Presiden sendiri memintakan turunkan angka stunting. Turunkan angka stunting itu menjadi prioritas daripada Pak Presiden. Ya, angka stunting kita diharapkan di bawah 15%. Ya. Sekarang tinggi, masih 28 mungkin. 28%, masih di atas 25%. Nah, tentu bagaimana permasalahan ini saya kira bukan hanya dampaknya pada generasi sekarang, tetapi pada generasi yang akan datang. Generasi, apalagi kita akan ada bonus demografi yang mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, makmur dan sejahtera. Tapi bagaimana bonus demografi yang angkatan kerjanya paling banyak nanti, terus ya dari bayi, balita sudah stunting, bagaimana bisa bersaing gitu. Jadi saya kira sangat strategis peran daripada AIFOGI. Oleh karena itu Pak Ketua, Pak Joko, saya minta coba dirancang betul, jangan takut menabrak keluar daripada zona-zona nyaman itu. Oh kita sudah ada kurikulum dari dulu sudah begini. Wah kalau bicara dari dulu terus nggak akan pernah maju kita, harus tabrak gitu. Jadi kurikulum itu betul-betul harus kita desain visi kita jauh ke depan gitu. Karena kalau
kita hanya wah sudah kurikulum kok sudah ada kita rubah-rubah, wah itu nggak akan pernah maju. Jadi saya harapkan ini betul-betul saya titip benar Pak Ketua dan seluruh pengurus dan anggota untuk memikirkan masalah-masalah ini. Di samping tentu kecukupan dari sisi distribusi, kecukupan jumlah itu juga jadi prioritas. Jadi dari affordability-nya, ketersediaannya, akses itu tenaganya ada, tetapi dari sisi kualitas, dari sisi mutu saya kira itu juga harus diperhatikan. Tentu mutu itu saya kira harus dimulai daripada lulusan. Ya, harus dimulai dari lulusan. Tidak mungkin kita mutu itu sesudah lulus. Ya, kalau sesudah lulus itu tinggal kita maintain. Tinggal kita maintain itu melalui pelatihan-pelatihan itu menjaga mutu SDM. Tapi dari awalnya itu sudah harus dimulai dari proses pendidikan. Saya kira hal-hal ini mungkin yang saya dapat saya sampaikan, banyak yang sudah disusun, tapi saya intinya itu yang saya mau titip agar supaya nanti pengembangan pendidikan vokasi gizi ke depan betul-betul bisa terjaga mutunya, dan sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan program yang ada. Kalau stunting itu tidak turun, wah ada yang salah di kita, ada yang salah. Ya, saya kira ini pesan utama karena itu saya mohon sekali. Yang kedua tentu yang kami harapkan adalah bagaimana pendidikan di vokasi gizi juga harus, saya ulang-ulang, harus menyesuaikan dengan perkembangan. Sekarang ini kita sudah masuk industri 4.0, saya kira ini betul-betul juga harus dikuatkan. Ya. Para dosen juga harus mampu menyesuaikan, sehingga anak didik kita juga saya kira sudah akan ikut perkembangan-perkembangan terkait dengan IT, terkait dengan cara berpikir sudah Internet of Things sekarang ini, gunakan big data. Jadi literasinya sudah berubah, di samping literasi profesional, tapi literasi untuk IT. Dan yang terakhir saya kira sudah dari sekarang juga bagaimana IPOGI memikirkan untuk pendidikannya sudah ada berkolaborasi. Jadi ada kolaborasi edukasi yang dia mulai dari pendidikan sudah kolaborasi dengan tentu profesi-profesi yang lain di pendidikan. Saya kira ini penting sekali karena kita tidak kerja sendiri. Ya. Di rumah sakit itu sebenarnya kalau di pelayanan bukan di rumah sakit ya, di pelayanan kesehatan itu kan ada profesional pemberi asuhan. Nah, profesional pemberi asuhan itu terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, dan gizi. Itu kalau di rumah sakit itu, saya mantan dirut, saya sering kunjungan ke ruangan, saya tanya, mana analisa daripada PPA ini, profesional pemberi asuhan. Itu kalau cuma catatan dokter dan perawat, saya bilang nggak sempurna pasien ini, karena pasien itu harus ada kajian juga dari farmasi, ada kajian dari gizi. Dan saya kira ini memberi peluang bagi teman-teman organisasi profesi termasuk gizi untuk sudah diberikan pengakuan bahwa tenaga gizi itu merupakan tenaga profesional, bukan lagi pelengkap daripada dokter seperti perawat yang selama ini memposisi ini hanya sebagai pelengkap daripada pelayanan kesehatan yang di komandannya itu dokter. Saya kira semua profesi harus menempatkan seperti itu, membuat pengakuan sebagai dokter, sebagai tenaga profesi yang sebenarnya mitra daripada dokter. Saya kira hal ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi banyak selamat, dan terakhir saya titip paling terakhir, tolong jaga terus
prokes, protokol kesehatan kita menjadi contoh, apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan, di pendidikan menjadi contoh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita masih masa pandemi, kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Program pemerintah cepat terus, dan yang jangka pendek ini vaksinasi. Kita dukung bersama program vaksinasi yang pertama untuk tenaga kesehatan. Ya tentu ada syarat-syarat, mana yang memenuhi syarat tenaga kesehatan dari sisi umur, 18 sampai 59 tahun, tidak ada penyakit, komorbid, tidak hamil, itu yang akan diberikan vaksinasi. Prioritas pertama dan akan dilaksanakan itu perkirakan tanggal 17 Januari. Sudah mulai jalan, mulai tanggal 14, itu yang pertama disuntik Presiden tanggal 14 rencana. 14 Januari. Dan selanjutnya baru tenaga kesehatan dulu, kemudian nanti ke masyarakat umum. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita dukung bersama program-program pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Badan, sukses, sehat. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Mohon kami yang masih balita ini dibimbing, diingatkan, dan terus untuk diayomi bersama kita. Matur untuk semuanya yang luar biasa nih. Ada 11 direktur Poltekkes, ada 1 kepala dinas di provinsi, ada teman-teman yang jadi wakil rektor gitu ya. Luar biasa, wakil dekan dan seterusnya. Matur nuwun, dan termasuk teman-teman yang ada di Poltekkes dan perguruan tinggi vokasi gizi di Universitas, Tikes dan lain. Terima kasih Bapak Dr. Maksi, sehat untuk sukses Bapak semua. Siap iVoki untuk mendukung program pemerintah. Siap. Matur nuwun. Terima kasih Bapak atas perkenannya dalam melantik dan juga memberikan arahan yang luar biasa untuk pengurus iVoki periode 2020-2024. Sekali lagi kami mohon perkenannya Bapak, Ibu sekalian untuk pengambilan foto bersama. Ini alhamdulillah kesempatan yang langka kita bisa bersama Bapak PLT Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia serta DPP Persagi dan yang lainnya. Mohon bantuan kepada admin untuk mengcapture screenshot acara pada siang hari ini. Kepada admin kami berikan aba-aba untuk slide pertama. Silahkan Bapak Ibu untuk menghidupkan video di laptop masing-masing. Baiklah, 1, 2, 3, slide yang pertama. Baik, kemudian di slide yang kedua. Baik, kemudian di slide yang ketiga. Bapak Ibu senyum terus ya Bapak Ibu ya, semangat luar biasa ini mau bekerja ini. Kemudian di slide yang keempat. Dan yang terakhir di slide yang kelima. Oke, baik. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Kabadan, kami mohon perkenannya untuk Bapak tetap pada acara ini. Namun jika ada tugas lain yang lebih urgent, kami hantarkan dengan ucapan selamat bertugas dan sekali lagi terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang penuh semangat, marilah kita simak dengan seksama arahan dari Ketua Umum DPP Persagi. Kepada Bapak Dr. Entos Zainal SPMPHM, kami persilahkan. Mohon kami cek Bapak Entos sudah bergabung dengan kami. Baik, belum ada ya Bapak Entos. Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Joko Susilo SKM Mkes, mungkin mau memberikan paparan
program kerja prioritas terlebih dahulu, Bapak, begitu berkenan, Bapak? Oh, baik. Baik, luar biasa. Monggo, Bapak, mohon maaf suaranya masih di mute, Pak. Mohon maaf Pak Joko, slide-nya di slideshow. Oh, Prof. Ya, Prof. Baik, Bapak sekalian, sambil mengisi waktu ya, karena Pak Anton nanti akan masuknya jam 11.40, jadi masih ada sekitar 15 menit. Izinkan saya menyampaikan terima kasih ini. Yang pertama slide-nya Bu Santi, terima kasih dulu kan itu. Yeah. Bapak sekalian yang kami hormati, ya, saya ingin menyampaikan program kerja prioritas untuk IPOGI kita ya, terkait dengan agenda-agenda ke depan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sebentar. Nah, program kerja prioritas kita adalah ada 6 ya, sesuai dengan jumlah bidang yang kita kembangkan. Pertama, dokumentasi pendidikan vokasi gizi. Jadi kita ingin kurikulum D3 sarjana terapan itu harus ditinjau ulang nanti secepat-cepatnya, menyesuaikan dengan Starkom yang ada, menyesuaikan dengan SKK ini yang ada, dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terakhir ini. Ya. Itu nanti mohon untuk disiapkan oleh tim dari pengembang kurikulum, termasuk kita akan mencoba di periode ini untuk mengusulkan profil dan CP Magister Terapan Gizi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana nanti. Program kerja prioritas kedua adalah sistem uji kompetensi. Bapak sekalian perlu diketahui uji kompetensi ini ke depan sudah exit exam, ya. Jadi kita perlu persiapkan pengalaman 2020 dan 2019 menjadi pengalaman berharga untuk kita semuanya. Yang ketiga, penjaminan mutu. Tidak kalah pentingnya bahwa sekarang sudah akan menyiapkan dengan 9 kriteria. Ya. Kemarin teman-teman alhamdulillah sudah mayoritas dengan sangat baik A ya. Ke depan itu bukan sangat baik lagi dengan 9 kriteria, itu ada unggul. Ya. Jadi kalau ke depan, kalau sekarang sangat baik dengan 7 kriteria, ke depan 9 kriteria mendapatkan sangat baik lagi, itu malah turun. Jadi sangat baik ke depan itu identik dengan B ya. Jadi kita harapkan ke depan unggul lah gitu ya. Nah, ini adalah tim penjaminan mutu. Kemudian teknologi informasi ya, karena di era sekarang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabadan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tidak bisa menghindar dari teknologi informasi. Sehingga saya terima kasih pada tim pengembang IT di hari ini tadi sudah dikoordinir oleh Pak Manjilala ya, dengan Pak Nadimin, sudah menyampaikan bahwa acara ini sudah bisa diambil, dilihat oleh siapapun dengan link yang sudah disiapkan. Yang kelima, penelitian dan pengapas ya, kita ingin teman-teman semuanya jurnal-jurnal di bawah vokasi gizi nanti akan lebih berkembang ya. Hasil-hasil penelitian dan pengapas bisa dimasukkan di jurnal-jurnal kita. Yang terakhir, kita mengembangkan kerjasama. Di era sekarang kita tidak bisa lagi berkungkung diri ya, seolah IPOGI itu sesuatu yang besar sendiri, tidak. Kita harus bekerja sama, baik itu internal maupun eksternal. Oke. Inilah kira-kira program kerja prioritas, dan Bapak Ibu sekalian, program kerja prioritas ini ada di dalam SK yang kita terima. Silakan nanti dicermati contoh pengembangan instrumen kurikulum ya. Target kinerjanya adalah adanya tinjauan kurikulum D3 dan sarjana terapan. Kita ingin RPS kita seragam ya. Jadi nanti mohon dari bantuan dari penjaminan mutu RPS yang mudah dipahami teman-teman itu yang kayak apa. Kemudian kita juga menyiapkan bahan ajar modul ya. Jadi pengalaman uji kompetensi ini pengalaman berharga ya. Kalau kita modul bahan ajarnya beda-beda meskipun kompetensinya sama, ini kadang-kadang membuat satu materi pembelajarannya tidak standar ya. Sehingga kita ingin nanti ada modul bahan ajar yang terstandar, dan kita akan bagi pokja ya di bawah koordinir dari bidang pengembangan kurikulum ini ya, sehingga nanti ada modul bahan ajar yang terstandar untuk kita semuanya berdasarkan kompetensi yang ada. Kemudian bidang instrumentasi uji kompetensi. Target kinerja kita adalah workshop pendampingan, pelatihan terkait dengan uji kompetensi. Ya. Sistem tata kelola soal, ya, institusi regional dan nasional, pengembang developer soal, reviewer soal, IBA, termasuk tryout. Ya. Jadi kita ingin ada tryout terstruktur di antara IPOGI nanti, dan ini akan dikoordinir oleh bidang pengembang kompetensi, uji kompetensi. Ya. Kalau tadi koordinatornya di pengembang kurikulum itu Bu Susi, sedang yang di sini Pak Sumarto ya, dengan tim-tim anggotanya nanti akan saya siapkan lagi. Kemudian penjaminan mutu dengan koordinatornya Bu Raden Roro ya, Bu Roro. Ini adalah konsolidasi pembinaan SPMI, SPME,
dokumen SPMI dan SPMI. Kita ingin SPMI ada minimal standar yang harus kita seragamkan ya sesuai dengan SNDP, ya sesuai dengan SNDP standar pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan kemudian diterapkan dalam dokumen SPMI. Nah ini insya Allah karena tim yang ada di penjaminan mutu ini hampir semuanya adalah para asesor yang kita miliki yang ada di vokasi, termasuk kepala pusat penjaminan mutu, sehingga mereka akan tahu persis apa dan bagaimana mengembangkan SPMI dan SPMI. Ingat, akreditasi ke depan menggunakan 9 kriteria yang membutuhkan persiapan lebih awal. Pengembangan teknologi informasi, ya, pengelolaan website, advogi, nanti kita cek lagi, kita lihat lagi, dan harus ada admin yang selalu mengupdate info-info di website kita. Kemudian tim IT ini juga kita minta membantu mengembangkan 5 bidang, ya, kurikulum, kompetensi, dan lain-lain, termasuk teknologi informasi dan penelitian ini harus dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan di pengembangan informasi. Pengembangan penelitian pengabdian, ya, tadi sudah saya sampaikan, publikasi hasil penelitian kita dan karya terapan yang bisa dihakikan. Ya, nanti mungkin di bawah koordinasi Bu Santi ini tadi yang pengembangan informasi itu Pak Nadimin koordinatornya ya, kepala bidangnya. Sementara yang lead masinnya ada Bu Santi. Nanti mungkin kita buat instrumen ya, singkat, mini, buklet, kira-kira karya-karya terapan di teman-teman iVogue itu apa saja yang bisa dipublish di luar. Yang terakhir, pengembangan kerjasama dengan target kerja adalah jumlah institusi mitra dalam dan luar negeri, dan kerjasama ini mengembangkan, membantu sama-sama, memfasilitasi. Misalkan uji kompetensi butuh kerjasama dengan mana, kurikulum mau workshop butuh kerjasama dengan mana, penjaminan mutu mau meningkatkan kapasitas butuh kerjasama dengan mana, dan seterusnya, penelitian pengamat dan teknologi informasi. Jadi kerjasama ini ibaratnya adalah mengkolek apa kebutuhan kerjasama dari masing-masing bidang. Ya. Nah, jangka pendek apa teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian? Program jangka pendek, saya sebut jangka pendek ini jangka yang kurang dari 6 bulan ini, ya, yaitu tata kelola Ukomnas vokasi dan rangkaiannya. Ya. Kita perlu ketahui bersama, Ukomnas berikutnya adalah Maret 2021, ya, dan seterusnya. Nah, kita sedang menunggu arahan dari ketua komite. Apakah yang teman-teman retaker kemarin itu masuk kategori Ukomnas exit exam atau penilaiannya menggunakan penilaian exit exam atau masih penilaian yang biasa. Ini sampai sekarang belum ada informasi dari panitia. Nah, perlu diketahui bersama ini, saya sampaikan saja di tahun 2018 waktu itu sudah ditetapkan NPL kita. Dengan metode, dengan sistem yang sudah terstruktur sistemnya, terreferensikan. Jadi NPL kita untuk yang di 342,5, yang di 443,33. Memang kalau dilihat dari profesi lain, kita memang yang paling tinggi ya di antara NPL-NPL lain. Tetapi teman-teman penetap NPL waktu itu, pengusul NPL itu sudah melakukan kajian dari beberapa sistem. Ya. Nah, bagaimana kemarin ada usulan kalau menurunkan NPL? Jadi tentunya dengan mekanisme, ada mekanismenya. Dan ini harus dipatuhi bersama nanti mekanisme penurunan NPL. Kalau memungkinkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di sini persentase lulus pada UKOM tahun 2019. Persen UKOM 2019 yang D3 yang lulus itu 88, yang sarjana terapan 87% yang lulus pada first taker ujian pertama, ya 88 dan 87% ya waktu itu. Ya. Kemudian 2019 ini tadi saya katakan ya, yang merah itu D4 itu 87, ya kemudian yang D3 itu 88,6%, gitu ya. Ini perbandingan dengan profesi lain. Nah, inilah yang sedikit dipikirkan kemarin, saya sempat konsultasi dengan beberapa panitia di pusat. Kalau gizi di vokasi mau menurunkan NPL, harus dilihat dulu rata-ratanya. Ternyata rata-rata kita di uji kompetensi 2019 sudah tinggi tuh, 56 dan 52. Ya. Jadi kalau mau menurunkan itu seyogianya ya, itu harus melihat rata-rata. Tetapi kita juga melihat di sini adalah minimal maksimalnya. Ya. Yang teman-teman yang minimal kemarin di 317,78 dan D4-nya 30. Ini tahun 2019 ya. Inilah kondisi kita di 2019, bagaimana UKOM kita. Yang maksimal skor 77 D3, 72 D4. Ya. Jadi inilah yang sedikit harus kita pikirkan, dan kalau ini dilihat deviasi, memang mengarah pada angka 46 ini.
Kalau ini deviasi mengarah pada 44 itu ya. Kalau dilihat dari deviasi ini. Gitu. Ya. Nah ini rata-rata dan ring ya pada 2019 ya D3, D4 ya. Rata-rata 56, rata-rata 52, terendah 17, terendah 30 dan seterusnya. Ya. Perusahaan kompeten tahun 2019 D3, D4 dan total. Kita bagikan teman-teman ya. Karena standar di akreditasi itu batas mendapatkan nilai 4 itu kalau nggak salah 80% lulus uji kompetensi ya. Nah, kita ambil batas cut off 80%. Ya, ternyata masih ada 33% lah teman-teman yang lulusnya masih di bawah 80%. Ya. Dan masih ada seperti waktu itu masih ada sepertiga yang 100% lulus semuanya. Yang D3, D4 masih ada 6%. Total 19% lulus 100%. Tahun ini yang lulus 100% D3 hanya 1 Poltekkes. Sementara yang D4 nggak ada 100% yang lulus. Ya. Ini dia jatuh tantangan kita bersama. Nah, coba kita lihat ini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat grafik ini. Asal muasalnya grafik ini disusun oleh sejawat kita Pak Sumarto dari Tasik ya. Yang waktu itu kita minta untuk menghitung, membuat grafik yang mudah dipahami. Dan ini sudah kita sampaikan di rapat koordinasi dengan Persagi di minggu kemarin terkait persiapan UKOM. Rata-rata nasional D3 itu 62 sekarang kita. Tahun kemarin 86, sekarang 62. Ya. Masih ada sekian teman-teman yang masih di bawah rata-rata. Ya. Sementara sekian juga yang di atas rata. Hanya satu, Poltekkes Yogyakarta saja yang 100% UKOM D3-nya lolos. Yang lainnya nggak ada. Ya. Demikian juga yang D4, sarjana terapan. Tidak ada yang 100%. Ya. Paling tinggi adalah Poltekkes Bandung. Ya. Dan sementara rata-ratanya 64. Masih ada beberapa teman yang di bawah rata-rata. Ini menjadi tantangan bersama kita, tadi disampaikan oleh Pak Kabadan, untuk profesionalisme kita. Ya. Permasalahan pada UKOMNAS, ya. Pertama NBL, ya. Ini menjadi catatan tersendiri, tapi kalau lihat rata-ratanya juga, yang tahun 2010 kita belum, 2020 kita belum mendapatkan hasil data teman-teman ya, item propertiesnya. Nanti mudah-mudahan dalam rapat berikutnya mungkin Bu Nur, Bu Trina, Pak Sumarto, Mbak Diah ya nanti kalau ada atau Pak Titus ya rapat nasional bisa menanyakan NPL-nya. Kemudian kelulusan rata-rata dan persentase kelulusan ya, ini disparitasnya cukup tinggi ya disparitasnya. Nah, kemudian pemahaman blueprint 2014, blueprint kita adalah blueprint 2014 teman-teman. Ada 5 tinjauan untuk D3 dan 6 tinjauan D untuk sarjana terapan. Ini tentunya pemahamannya masih beragam. Pemahamannya belum semua sepaham. Ya. Artinya sepaham itu memahami hal yang sama. Ya. Blueprint kita. Ada kajian dari Persagi, AIPGI, dan AIFOGI untuk merehab blueprint di 2021. Bukan merehab, meninjau ulang blueprint, tapi penerapannya mungkin baru 2022. Jadi 2021 masih menggunakan blueprint yang lama. Ya. Pemahaman kompetensi yang diujikan. Ya. Ternyata tidak semua standar kompetensi atau CPL yang diujikan. Hanya kompetensi yang memenuhi SKKNI. Ya. Jadi basisnya adalah SKKNI. Ya. Jadi mana di antara dua standar ini yang beririsan itulah yang diujikan. Nah ini tentunya pemahaman yang baru kita dapat, baru kita dengar setahun terakhir ini. Karena baru muncul SKKNI di tahun-tahun terakhir ini. Jadi nanti akan ada teman-teman dari jajaran penguji kompetensi, jajaran sekretariatan yang akan memetakan untuk kita bersama, kemudian kita akan workshop mini, workshop internal kita untuk menyepakati kompetensi mana yang diujikan di uji kompetensi. Ya. Yang kelima, pemahaman bahan kajian atau materi yang diujikan dari masing-masing kompetensi berdasarkan poin 4. Jadi kalau udah ketahuan kompetensinya X gitu, materinya apa? Ini ternyata juga masih kacau balau gitu ya. Masih bingung. Ya. Kemudian pemahaman tata kelola soal UKOM. Bagaimana menyusunnya, input, review, TO, sampai UKOM-nya. Nah, ini permasalahan yang hampir terjadi di semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk di kita. Ya. Nah, kemudian personal dalam menyiapkan UKOMNAS. Ya. Perlu dilakukan personifikasi dalam penyiapan UKOMNAS. Ya. Kami mohon setiap institusi menunjuk dan menugaskan beberapa orang sebagai tim review 2, tim review institusi, dan tim IBA institusi. Nah, dua-duanya bisa dalam satu tim kerja kalau memang manpower-nya tidak tersedia cukup ya. Mohon tiap-tiap pendidikan vokasi gizi menunjuk person yang ditugaskan untuk ngecek soal ya, dan mengumpulkan soal. AIFOGI akan menugaskan tim IBA wilayah untuk berkoordinasi dengan tim IBA institusi. Dalam koordinasi ini dibantu oleh Korwil. Jadi nanti 3 Korwil tadi ya
misalkan Pak Zul Amri, Pak Iwan, dan Pak Mustamin ya, itu nanti akan membantu mengecek jumlah institusi di wilayahnya masing-masing, berapa soal yang sudah disiapkan, masih adakah soal yang non-vignette, dan seterusnya. Ini instrumen akan disiapkan. Sementara ketua dan anggota bidang pengembangan uji kompetensi AVOKI, ya, atau ini bidang yang baru, ini juga akan membantu Korwil. Jadi berjenjang melakukan checkingnya berjenjang. Mulai dari institusi, Korwil, sampai dengan tingkat AVOKI. Dua, 22 dan 21 inilah nanti satu instrumen yang penting dalam uji kompetensi ke depan. Ya. Kemudian materi soal Komnas. Setiap institusi menyusun soal semaksimal mungkin dengan memperhatikan blueprint Komnas yang dikelompokkan dalam 7 area dan 3 bidang kompetensi. Ingat, jangan hanya terpaku pada 3 bidang area kompetensi, 3 kompetensi GK, GM, PM. Tapi juga harus memahami 7 area uji. Landasan ilmiah, GK, GM, PM, ya, kemudian etika, kemudian komunikasi, dan penelitian terapan. Ya. Kemudian soal yang nomor 3 ini diuji cobakan, di-tryout-kan sesuai dengan waktu PBM. Akhir semester UTS UAS, ganjil genap. Akhir tahun, jadi kita ingin nanti akhir tahun itu ada tryout lagi dan masing-masing institusi yang mengambil soal-soal baik dari UTS UAS itu dijadikan satu. Nggak peduli mata kuliahnya apa, nggak peduli jumlahnya berapa. Itu di-TO-kan di akhir tahun. Ya. Kemudian di akhir program, ya, itu di-TO-kan sebelum Ukomnas, sebelum tryout nasional. Jadi anak-anak diajarkan lagi, mengingatkan lagi soal-soal yang pernah diajarkan di semester 1 sampai dengan semester 6, semester 1 sampai dengan semester 8, di-tryout-kan berapapun soalnya. Tentunya soal ini yang sudah di ABS, analisis butir soal, baik secara manual maupun computerized scanning. Yang kelima, soal-soal yang berkualifikasi baik, hasil kegiatan normat dilakukan review oleh R2, kemudian dimasukkan di dalam Simnakes dan atau Sosonakes. Simnakes itu miliknya Kemenkes melalui Badan BPSDM, Sosonakes itu miliknya Kemendikbud melalui Komite Uji Kompetensi. Jadi teman-teman, untuk memudahkan RR3 dan panel expert di tingkat IBA nasional, mohon sekali lagi, yang dimasukkan soal-soal yang kategori baik. Ya. Jangan sembarang soal, apalagi soal non-vignette dimasukkan, itu nanti akan memperberat kerja reviewer. Dan tentunya soal yang masuk tidak akan bisa teruji. Ya. Oke. Soal hasil proses nomor 5 ini tadi, yang di Simnakes Sosonakes, akan disimpan oleh IBA, ya, oleh institusi, dan tolong IBA juga membuat 7 area dan 3 bidang kompetensi. Membuat file di situ. Ya. Proses 3-6 ya, 3-6 ini, 3, 4, 5, 6, dilakukan secara terstruktur, sistematis, rutin oleh masing-masing institusi. Hasil nomor 6 disimpan terlebih dahulu di IBA institusi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut untuk diinputkan di sistem PPSDM dan sistem Kemendikbud. Ya. Korwil ya, akan membantu Monef dari tiap-tiap institusi di wilayahnya. Instrumen Monef akan kita siapkan. Jadi nanti tugas Korwil itu ikut memonef. Ya. Sudah berapa soal, misalkan di Politeknik Negeri Jember, wilayah Jawa ya, berapa soal di Politeknik Kesehatan Mataram, berapa soal di Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, itu akan dimonef oleh wilayah 2. Berapa soal di Makassar, soal di Papua, soal di Maluku, itu akan dimonef oleh wilayah 3. Demikian juga yang Sumatera dan Kalimantan. Kemudian sesuai dengan Permendikbud 2 2022, teman-teman 2020, teman-teman, bahwa uji kompetensi itu akan exit exam, di mana komponen kelulusan didasarkan pada IPK dan skor Ukomnas, bobotnya 60-40. Untuk itu, sekarang teman-teman harus menyiapkan peta IPK. Ya. IPK semester sekarang sampai dengan semester 5 ini petanya kayak apa? Termasuk prediksi IPK semester akhir program, sampai akhir program, yang akan memberi kontribusi bobot 60 dan 40. Tetapi formula penilaiannya sampai saat ini belum ditetapkan oleh komite. Kita hanya tahu formula 60-40 saja. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Nah, ini teman-teman, tindak lanjut kita bersama identifikasi profil unggulan, USI, dan identifikasi IPK akhir program 2020-2021. Siapkan identifikasinya. Yang kedua, workshop peta kompetensi dan bahan kajian yang akan diujikan. Nah, sekali lagi, kita tidak ingin semua kompeten diujikan, nanti ngobrol-ngobrol kemana-mana. Hanya yang akan diujikan kita sepakati dulu. Ya. Yang ketiga, pelatihan sosialisasi, refreshing, pembuatan soal hukum. Untuk semua dosen dan semua institusi. Tidak ada sampling secara bertahap per wilayah.
Jadi nanti tim uji kompetensi akan bekerja sama dengan 3 koordinator wilayah untuk menyediakan sosialisasi refreshing pada semua mahasiswa, termasuk mahasiswa dan dosen, ya, supaya mahasiswa juga paham. Tryout bersama secara nasional dan atau per wilayah. Kita akan coba nanti 2021 akan ada tryout dari FOKI. Ya. Saya ingin mencontoh pada AIP yang lain ada tryout dari FOKI dan sifatnya total populasi. Semua institusi akan diikutkan dalam tryout dengan mungkin paper base dulu. Ya. Karena kalau CPT mungkin belum semua memiliki komputer base, ya. Kita akan paper base dulu, kita sepakati sistemnya, kita sepakati manajemen dan kepanitiaannya, semua soalnya diujikan seluruh Indonesia bersama. Workshop penyusunan bahan ajar terstandar berbasis pada hasil-hasil materi UKOM. Jadi setelah materi UKOM diidentifikasi nomor 2 ini teman-teman semuanya, kita workshopkan untuk bikin buku bahan ajar. Kita akan bagi-bagi nanti tanggung jawab. Ya. Wilayah ini bikin buku apa, wilayah ini bikin buku apa, wilayah ini bikin buku apa. Dan kemudian kita akan share bersama, itulah materi pengajaran kita. Ya. Kemudian pembekalan umum untuk seluruh mahasiswa, ya, semua peserta UKOM akan kita bekali semuanya nanti per wilayah. Ya. Kita akan minta semua mahasiswa untuk mendengarkan bagaimana mekanisme uji kompetensi dan soal-soalnya, termasuk trik-triknya. Koordinasi bersama dengan Persagi untuk kegiatan nomor 2 sampai 6. Jadi kami sudah koordinasi dengan Persagi dan nanti mungkin Pak Anto selaku Ketua Umum Persagi bisa menyampaikan apa hasil-hasil koordinasi sementara yang sudah kita sampaikan. Korwil kita ya, sebelum kita bersama Sumatera Kalimantan Pak Sulamri, Jawa Nusantara Pak Iwan, dan Sulawesi adalah Pak Mustamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memudahkan kita IFOKI, coba nanti Bapak Ibu sekalian yang kemarin infonya sudah kita sampaikan untuk melakukan identifikasi PUSI namanya. Ya, profil unggulan spesifik, ya bukan unggulan ya, unggulan spesifik institusional dan indeks prestasi kumulatif akhir program 2020-2021 secara GF, Google Form. Ya, ini Google Form-nya bisa dibuka di sini nanti teman-teman semuanya ya, bisa langsung buka di sini. Nah, isinya apa? Isinya mengakomodir yang pernah kami sampaikan portofolio hardware ya. Isinya hampir sama dengan ini. Kenapa PUSI perlu kita buat Pak Joko ini untuk penyusunan buklet lulusan spesifik D3 D4? Tadi Pak Kabadan sudah menyampaikan ke depan harus ada pembeda dari beberapa perguruan tinggi gizi vokasi. Ya. Kalau nanti ingin mendapatkan profil home visit itu larinya kemana? Ingin mendapatkan pangan tradisional larinya kemana? Ingin mendapatkan asuhan gizi anak sekolah larinya kemana? Referensi. Ya, jadi ini kita ingin membentuk semacam selected center dengan buklet ini. Dan ini harus sudah terwujud di tahun 2021 ini. Karena ini sudah amanah PPSDM, diharapkan tiap pendidikan vokasi punya semacam sertifikasi. Ya. Dan ini kemudian di Google Form kan teman-teman semuanya. Ini di Google Form kan menjadi ini. Ya. Silahkan nanti dibuka di Google Form ini akan diedarkan oleh sekretariatan untuk diisi. Ya. Dan ngisinya tuh nggak sulit. Ya. Ya, jadi kita harap kalau dalam kemarin bulan Januari ya kita nanti lihat selesainya semester 5 itu bulan apa. Kalau selesainya bulan Februari ya berarti nanti bulan Maret baru ini diisi. Paling lambat bulan Maret. Kita akan pantau terus vokasi gizi mana yang sudah mengisi, mana yang belum. Ya, oke. Sampai batas waktu selesainya semester 5. Ya. Nah yang terakhir tata kelola tryout. Ya, tata kelola tryout. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin menyiapkan instrumen mini tata kelola tryout ya untuk internal kita. Tujuannya apa? Pertama, membiasakan dosen untuk membuat soal. Yang kedua, membiasakan mahasiswa menghadapi soal uji kompetensi. Yang ketiga, mencukupi ketersediaan soal. Dan keempat, meningkatkan kontribusi. Khusus yang nomor 4 ini sudah dievaluasi berkali-kali oleh Kemenristek Dikti dan PPSDM. Perguruan tinggi yang minim kontribusinya berpeluang rata-rata nilainya rendah, berpeluang persentase lulusnya rendah. Inilah yang sudah diingatkan terus oleh kita semuanya untuk berkontribusi. Tapi dengan cara bagaimana berjenjang institusi reguler dan nasional. Target dari tata kelola tryout ini adalah skor UKOMNAS dan kelulusan UKOMNAS. Ini target kita. Bagaimana tata kelolanya ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Ya. Ada yang namanya TO mata kuliah, tryout mata kuliah. Ada di tiap semester. Ya. Tiap semester. Hasilnya adalah soal A, B, C, D, E, F. Semester 1, soal A. Ini soal yang baik ya. Hasilnya adalah soal yang baik. Yang sudah direview yang baik. Ya. Baik itu reviewnya manual atau reviewnya computerized. Ya. Kemudian semester 2, soal yang baik juga. B. Kemudian target tahun pertama adalah soal A dan B. Ini yang baik. Inilah yang kemudian di TOK di tahun pertama. Setelah selesai semester 2,
atau sebelum masuk semester 3. Dengan soal-soal A dan B, semua mata kuliah jadikan satu, nggak peduli berapa jumlahnya, ya. Tentunya dibagi-bagi di pondok-pondok ya, dikelompokkan sesuai dengan 7 area tadi. Ya. Jadi ini tidak peduli berapa soalnya, TO-kan satu. Kemudian tahun kedua semester 3 dan semester 4. Ya. Ini kemudian di TO-kan di tahun yang ketiga. Ini contoh untuk yang D3 ya. Nanti yang D4 tinggal nambah kolom di sini adalah tahun keempat ya. Yang D4 tinggal nambah kolom untuk tahun yang keempat. Ya. Untuk tahun ketiga juga gitu. Semester 5 dan semester 6. Ada soal E dan F. Diujikan setelah semester 5 selesai. Kemudian nanti akan ada tryout akhir program internal. Ini diujikan soal A, B, C, D, E, F. Digabung lagi soal A dan B sampai dengan F untuk diteryautkan oleh masing-masing institusi. Ini tiap institusi. Teman-teman, ini tiap institusi. Kemudian ada tryout regional dan atau nasional FOG. Ini dan atau ya, dan atau. Ini sebelum tryout nasional. Soalnya A, B, C, D, F regional. A, B, C, D, F regional. Ya. Jadi nanti bisa jadi teman-teman ada saling silang soal. Ya. Regional 1 ke regional 2, regional 2 ke 3, 3 ke 1 atau sebaliknya. Ya. Atau kita sepakati nanti tryout-nya 3 kali. Soal regional masing-masing, kemudian soal regional yang lain, dan soal regional yang lain. Ya. Itu internal saja, dan paper based. Untuk membiasakan anak-anak nanti menghadapi soal-soal yang akan datang. Ya. Ini contoh yang ketiga. Yang D4 tinggal menambahkan 1 kolom tahun keempat. Ya. Nah, yang terakhir tryout nasional. Ya, ini sesuai kebijakan nasional dan soalnya dari nasional. Soal baik institusi ABCDF diperoleh dari hasil butir soal, analisis butir soal, ya, dari soal UTS dan UAS mata kuliah, baik analisisnya secara manual maupun secara komputerisasi. Ya. Kemudian soal baik dari institusi ini direview oleh reviewer institusi, kemudian diinputkan ke Simsnakes pada awal atau akhir semester dan dimonaf oleh Korbel. Item review dapat dilakukan secara manual menggunakan item checklist ya, yang sudah kami sampaikan. Dan di awal-awal tryout mata kuliah, di awal-awal tryout mata kuliah diupayakan semaksimal mungkin soalnya vignette, sehingga akan terbiasa vignette. Tidak ada lagi soal benar salah, esai, jawab pendek dan lain-lain. Nah, ini daftar tilik reviewnya secara manual Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang jadi reviewer nasional sudah komputerisasi, ini masuk ke komputer. Tapi bagi review yang mungkin masih di tingkat institusi, inilah reviewnya. Ya. Ini saya rasa sudah dikenal semuanya, sehingga semua hasilnya adalah posisi hijau, ya, posisi hijau yang diterima tanpa perbaikan. Ya. Jangan yang di luar hijau-hijau ini, kalau di luar hijau-hijau ini tentunya nanti akan menambah berat bagi para reviewer. Ini daftar tiliknya. Nah, lesson learn-nya, apa lesson learn yang sudah bisa kita peroleh? Perlu komitmen institusi pendidikan vokasi KISI, komitmen bersama. Jangan ada yang lari dengan Ukomnas sementara teman yang lain tertatih-tatih. Ya. Untuk mensukseskan Ukomnas ini kita sukseskan bersama. Mari kita bangun kebersamaan dalam mengembangkan soal Ukomnas vokasi KISI. Yang diuntungkan adalah lulusan atau calon lulusan. Kan? Yang diuntungkan adalah lulusan atau calon lulusan. Kita tidak ingin ring yang begitu lebar antara yang lulus 100% dengan yang lulus 10%. Ya. Harus semuanya berbareng-barengan lulus 100%. Nah, kemudian untuk memudahkan ini, kami dari FOG sudah membuat tata kelola rapat ya, teman-teman semuanya. Ada rapat pengurus harian, ada rapat pengurus inti, ada rapat pengurus lengkap, ada rapat anggota lengkap, ya, seperti anggota lengkap, dan rapat koordinasi bidang serta rapat koordinasi wilayah. Dan inilah teman-teman semuanya yang kita ingin rapat pengurus harian itu minimal 1 bulan sekali, rapat pengurus inti minimal 1 kali dalam 3 bulan, rapat pengurus lengkap 1 kali dalam 6 bulan, dan rapat pengurus anggota lengkap sekali setahun kita harus seperti ini untuk mengawasi bersama. Dan koordinator bidang 1 kali dalam 3 bulan, dan koordinator wilayah 1 kali dalam 3 bulan. Ini grupnya sudah kita bagi-bagi ya. Ini PH pengurus harian, pengurus inti, pengurus lengkap yang sekarang ini dilantik, dan nanti akan ada rapat yang new IFOG ini adalah untuk semua anggota. Ini semua anggota dari sini. Sementara yang koordinator bidang, saya mohon nanti ke koordinator bidang bisa membuat WA group sendiri-sendiri untuk anggotanya. Demikian juga yang Korbel ada WA group untuk masing-masing Korbel. Jadi artinya sekarang kalau kita jadi pengurus, paling tidak itu ada beberapa WA group di IFOG ini. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah. Nanti semua file ini akan kita share ke teman-teman semuanya. Kita share ke dalam grup, kita share ke dalam new IFOG, dan kita share ke dalam grup ini. Kita berharap teman-teman semuanya kesepakatannya. Jangan sampai ada institusi yang 100%, sementara ada institusi lain yang 1 atau 10 atau 20% lulusnya. Ya. Inilah cara kami ya, yang sudah koordinasi dengan beberapa teman
di IFOGI. Kemarin di Jakarta sudah kami diskusikan juga secara terbatas dengan teman-teman di Jakarta, termasuk dengan Pak Waketum. Sekarang kita punya Waketum ya, Waketumnya. Sekarang namanya Pak Slamet ini. Pak Slamet bisa mewakili dari unsur non-Poltekkes kan gitu ya. Beliau dari Universitas MH Tamrin. Memang kita sengaja ambil teman yang dari Jakarta, yang supaya bisa memudahkan koordinasi kalau ada acara-acara koordinasi di tingkat pusat di Jakarta. Sehingga nanti Pak Slamet dengan Pak Titus, dengan Mbak Dia mungkin bisa mewakili, atau dengan siapapun yang ada di Jakarta, yang unsur dari pengurus Jakarta. Nah, kita ingin sekretariatan intinya tetap ada di Jakarta, tapi sekretariat pembantunya ada di Yogyakarta. Seperti selama ini. Kemarin begitu dapat informasi baru kemarin pagi ya, bahwa pelantikan hari ini jam 11 langsung kami koordinasikan secara singkat, membuat instrumen-instrumen yang hari ini alhamdulillah sukses pelantikan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Antos sudah gabung ya, dan sehingga bisa memberikan tausiah juga. Pak Antos, welcome Pak Antos. Siapa? Kami sudah sampaikan tentang tata kelola Ukomnas ke depan yang bersama-sama Pak. Mohon bantuan dan dukungan Pak Antos, dan kami mohon teman-teman ini pengurus dan anggota Pak Antos IFOGI diberi pencerahan, diberi tausiah terkait dengan pengembangan profesi gizi ke depannya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Antos. Monggo Mbak Erni sekalian langsung disampaikan pada Pak Antos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi nanti setelah Pak Antos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Joko Susilo SKM MKes. Beliau kalau menyampaikan memang menggebu-gebu ya semangatnya, luar biasa. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata memang seperti itu adanya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Joko Susilo SKM MKes. Mohon izin tadi Bapak Dr. Entos Zainal SPM PHM tadi di rolling begitu acaranya. Baiklah, untuk supaya Bapak Entos Zainal akan mengikuti rapim ya Pak ya. Ini kami persilahkan langsung Bapak untuk memberikan arahan dari DPP Persagi begitu. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu apresiasi kami yang tinggi kepada teman-teman dari IFOGI, khususnya tentu Pak Ketua dan Wakil Ketua, Pak Sekjen dan semua jajaran yang alhamdulillah sudah mulai melaksanakan tugas. Dan kami berharap betul keberadaan IFOGI menjadi mitra kami di Persagi, dan juga tentunya kita bersama-sama memajukan gizi mulai dari pendidikannya, kemudian implementasinya, dan bagaimana gizi kemudian mewarnai berbagai kebijakan nasional yang kita miliki dewasa ini. Karena itu sekali lagi Persatuan Ahli Gizi Indonesia menyampaikan terima kasih kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan juga tentunya kita mari bahu-membahu untuk membesarkan gizi di Indonesia, negara yang kita cintai. Kami sebetulnya diberikan satu judul mengenai leadership, yang saya yakin sebetulnya leadership dari Bapak Ibu sebetulnya sudah melampaui apa yang akan kami sampaikan. Tetapi tentu ada bagian-bagian tertentu yang mari sama-sama kita perkuat, sehingga keberadaan daripada gizi itu ditunjukkan juga oleh bagaimana kekuatan leadership power yang melindungi dan aspirasi kepada anggota ini perlu kita tingkatkan. Kami akan mulai dari satu titik di mana ketika kebersamaan itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat uniform itu satu bagian identitas kita, tetapi keberagaman kita sebagai suatu komunitas entitas di bidang gizi itu perlu kita lihat. Jadi kalau kami lihat sebetulnya ini lintas generasi, lintas pendidikan yang ada di kita. Tetapi paling tidak menunjukkan kalau ketua itu tidak selamanya harus berada di depan dan juga jangan di belakang. Jadi ketua itu harus bisa melihat bagaimana di depan, silakan lari tetapi jangan kencang, jangan ditinggalkan teman-teman belakang, dan lihat belakang, jangan sampai ke belakang itu lalu tertinggal apa yang kerjakan. Kami juga kemudian mengacu kepada apa tujuan Persagi. Pertama tentu kita ingin meningkatkan atau mengembangkan kemampuan profesional para anggotanya. Kita ingin hadir betul di dalam iptek dan seni
di bidang gizi, baik dia gizi klinis, gizi masyarakat, berbagai klaster-klaster bagian gizi yang ada. Kita ingin juga tentu meningkatkan status gizi individu dan kelompok. Kita akan kerjasama dengan OP, dengan berbagai OP lainnya. Tentu kesejahteraan anggota, kepentingan anggota adalah bagian yang selalu kita perjuangkan. Dari hal-hal itu mencapai masalah-masalah gizi, maka kepemimpinan itu sangat penting sekali untuk kita lihat. Karena itu tepat sekali Pak Joko, Pak Ketua, meminta kami untuk menyampaikan mengenai leadership, walaupun sesungguhnya leadership kami belum tentu optimal, tetapi paling tidak bisa untuk kita lihat secara bersama-sama. Yang penting adalah sebetulnya seorang pemimpin itu, yang pertama modal utama pemimpin itu adalah trust. Jadi kepercayaan dari yang dipimpin. Jadi kalau Pak Joko sudah dipilih, berarti ada trust yang sangat kuat sekali daripada anggota ataupun pengurus AIPOGI untuk menjadikan Pak Joko sebagai ketua. Kami juga mendapatkan trust yang cukup bagus sekali dari teman-teman DPD Persagi, sehingga pada periode ini kami diminta untuk memimpin daripada Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Karena itu yang pertama sikapnya adalah pertama mampu memimpin diri dulu. Jadi kita harus mampu memimpin diri dulu. Tidak mungkin kita memimpin orang banyak kalau kita tidak bisa memimpin diri. Karena itu bagi seorang ketua menjaga diri itu penting sekali. Sehingga tentu karena menjadi model, menjadi lambang daripada organisasi, maka harus bisa bagaimana memimpin diri dulu sebelum memimpin orang lain. Ini penting sekali kita lihat. Yang kedua adalah kita semua dari para pemimpin tentu harus mampu mengenal kelebihannya. Apa sih kelebihan saya? Tadi Pak Joko, alhamdulillah saya juga setuju ya. Pak Joko adalah seorang yang cukup elegan, cukup bijak untuk menempatkan berbagai kepentingan di bagian-bagian ranah-ranah yang kita tentukan. Karena meletakkan kepentingan-kepentingan itu penting sekali. Bagaimana kepentingan antar wilayah, kepentingan antar itu dan berbagai kepentingan kita jaga. Tetapi juga harus mampu mengenali kelemahan diri sendiri. Jadi mampu kekurangan saya apa gitu ya. Kekurangan saya apa itu bagaimana kita memperbaikinya. Yang ketiga adalah mampu mengatur dan mengontrol dirinya. Ini yang harus kita jaga betul. Karena dinamika itu kadang-kadang bagus ya, tapi kadang-kadang juga membuat kita ini kok nggak jalan ya. Dicoba ini nggak jalan, dicoba itu nggak jalan. Tapi bagaimana kita tetap mengontrol diri kita, menjadikan kita sebagai suatu pemimpin dan memotivasi daripada buah kita, tetapi jangan sampai kemudian membuat pimpinan itu karena terlalu menjaga diri, sehingga yang terjadi adalah tidak jalan organisasi. Organisasi harus jalan, tetapi tentu mengontrol diri adalah bagian yang penting. Ada dua hal dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama adalah jadilah diri sendiri. Jadi jangan kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Jadi kalaupun kita punya satu contoh atau suatu teladan, tapi kita tidak bisa menjadi dirinya. Saya tidak akan bisa menjadi diri pimpinan yang lalu, tidak bisa juga menjadi diri orang lain. Maka jadilah diri sendiri dengan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi ketika kita mencoba mengubah diri kita menjadi orang lain, nanti akan muncul pertentangan yang justru itu kontraproduktif dengan yang kita lakukan. Yang kedua adalah jangan terlalu fokus tentang kelebihan, kontribusi kita. Jadi saya itu agak bagus. Jadi barangkali kita sudah mulai melihat bahwa kita secara bersama-sama punya kelebihan, punya kontribusi. Persagi, AIPOGI, AIPGI tidak dibangun oleh satu orang, tapi dibangun oleh berbagai kepentingan, dibangun oleh berbagai stakeholders. Kita hanya menjaga bagaimana kepentingan itu diselaras dengan apa tujuan kita. Jadi ini barangkali harus jaga betul. Saya ketika ada teman-teman, sayanya banyak, mudah-mudahan nanti sadar kami sendiri sebetulnya untuk Persagi bukan paling penting, bukan paling penting. Jangan-jangan ada yang lebih penting dari itu selain ketua itu. Karena itu jangan fokus terhadap kelebihan dan kontribusi kita. Tapi masihlah kita fokus untuk kelebihan dan kontribusi bersama.
Yang ketiga adalah kesadaran tentang kebiasaan perilaku dan cara bertindak kita. Barangkali semua kita adalah pemimpin, kami yakin Bapak Ibu ada yang menjadi ketua prodi, ada direktur, kita semua ada pemimpin, maka kebiasaan-kebiasaan kita yang baik selama ini mari kita gunakan, dan kebiasaan kita bertindak kita yang kurang tepat itu makin kita perbaiki. Kerap sekali kami juga merasakan ada hal-hal di mana kadang-kadang suasana membuat kita emosi, tentu ada cara-cara kita untuk menyampaikan itu cara baik. Tetapi kalau bisa memang semua itu sepaham. Artinya pimpin itu kalau sudah mengatakan A atau A gitu, itu berbeda, itu kita bisa tahu apa yang terjadi. Jadi tidak harus menunjukkan kondisi-kondisi yang real kadang-kadang terjadi. Karena itu tentu menjadi leaders itu seorang leaders itu harus menjadi teman. Jadi Pak Joko teman kita semua ya, beliau teman kita, sahabat kita. Ada orang juga karena menjadi mentornya. Jadi pimpin menjadi mentornya. Dia senang dengan pimpinan karena pimpin itu mentornya. Ada juga pimpinan itu berbuat kita seperti sahabat karib. Jadi kalau ketemu nepuk-nepuk budak gitu, bicara tidak saja bicara kerjaan, juga bicara keluarga, dia menjadi sahabat karib kita. Ada juga pimpinan itu mampu memberi semangat, selalu optimis menyampaikan. Ada juga pimpinan itu menjadi coach kita atau pelatih kita. Jadi sebetulnya silakan kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin di mana sebagai teman bagus, sebagai mentor bagus, sebagai sahabat karib bagus, pemberi semangat bagus, pelatih bagus, tetapi tujuannya adalah outcome-nya bagaimana kita bisa mencapai apa yang telah tadi menjadi tujuan kita bersama. Ini memang tidak mudah bagi kita leaders yang sebetulnya tidak mempunyai ikatan yang kuat secara formal dengan yang kita pimpin. Jadi kami misalnya ketika menjadi ketua Persagi, kan tidak ada hal-hal formal yang mewajibkan para pengurusnya untuk mengikuti kita. Karena mereka tidak kita gaji, mereka tidak kita berikan berbagai fasilitas. Mereka seperti volunteer untuk membantu kita. Karena itu adapun menjadi tujuan kita, tetap tujuan kita, tetapi cara-cara mencapai tujuan memang kadang-kadang tidak mudah dan perlu mengganti-ganti cara untuk tercapai tujuan. Ada yang cukup cepat, tetapi tidak telaten, tidak teliti. Ada yang lambat, tetapi sebetulnya punya semangat. Bagaimana seorang pemimpin itu memotivasi, melakukan hal-hal terbaik sehingga ini jalan, ini roda-roda organisasi ini, walaupun teman-teman kita ini sesungguhnya tidak dibayar apa-apa untuk melakukan itu. Ini barangkali yang juga perlu kami lihat secara utuh. Yang kedua, ada orang kemudian itu menjadi sangat penting sekali dalam pelatihan, dalam kepemimpinan, bagaimana dia kemudian loyal betul kepada pimpinannya. Pertama karena kewajiban. Jadi karena kewajiban itu misalnya kita sebagai direktur, kewajiban prodi ngikut, kewajiban anak buah ngikut, atau sebagai direktur kewajiban fungsional ngikut, itu karena kewajiban. Tapi ada juga karena senang dengan kita. Jadi akan menggunakan semua tenaga saya karena dia sadar, kemudian dia yakin dan dia percaya bahwa si A itu membawa kepada suatu yang baik. Yang ketiga karena kita menghasilkan sesuatu yang diperlukan mereka. Ada sesuatu yang kita miliki yang diperlukan oleh mereka. Apakah sifatnya itu katakanlah misalnya jasa yang kita miliki, atau privilege yang kita miliki, atau misalnya dana yang kita miliki, atau berbagai kesempatan yang kita miliki. Karena kita punya sesuatu, maka orang kemudian melihat menjadi ikut dalam gerbong ini penting sekali. Karena ada sesuatu yang bisa diperoleh di sana. Ada juga karena kita membantu mereka untuk berkembang. Jadi saya sebetulnya tidak dapatkan apa-apa, tapi melalui organisasi saya berkembang. Saya sekarang bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Sehingga hal-hal itu sebetulnya adalah bagian terpenting daripada kenapa orang mau kita pimpin. Yang kelima karena dia memahami sepenuhnya siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Saya nggak apa-apa dibayar gitu, nggak dibayar nggak apa-apa, tapi tahu perjuangan IPOGI itu bagaimana para lulusan itu menjadi paling baik. Bagaimana organisasi kita ini menjadi the best. Bagaimana semua lulusan itu lulus dengan baik, bekerja dengan baik. Itu adalah bagian-bagian kemudian dia paham betul apa yang kita perjuangkan. Sehingga dia mengatakan, saya akan bersama dengan Anda ketika Anda memperjuangkan itu. Yang terakhir
karena memahami siapa kita dan percaya kepada apa yang kita perjuangkan. Jadi dia sudah tahu siapa kita, kemudian tahu apa yang kita perjuangkan, dan dia yakin bahwa perjuangan kita itu akan dapat kita lakukan secara bersama-sama. Banyak hal-hal yang kita perjuangkan sekarang ini. Teman-teman semua, kita selalu dari awal saya katakan, yang pertama kita benahi adalah kartu tanda anggota. Sekarang kita punya 24.000 orang yang punya kartu tanda anggota. Walaupun kami tahu, kita itu sebetulnya hampir 60.000 orang. Banyak sekali yang belum punya kartu anggota. Kita gunakan berbagai kesempatan, kita buka aplikasinya, kita buka cara-caranya. Walaupun kami tahu banyak hal-hal sebetulnya yang masih kekurangan. Tapi kartu anggota yang selama ini kita sulit untuk mengetahui berapa sesungguhnya anggota kita yang punya kartu, itu sekarang ini sudah kita miliki. Yang kedua, kami masuk kepada bagaimana memperoleh STR dengan baik. STR juga baru 8 ribuan yang memperoleh STR dengan baik. Sehingga kita bantu betul dengan sosialisasi, dengan berbagai kekurangan kita. Teman-teman siang malam melakukan verifikasi, padahal tidak dibayar, tidak menggunakan. Sehingga ini sebetulnya sudah kita gunakan dengan baik. Kita sudah melangkah pula pada hal yang lain, bagaimana sistem keuangan kita. Kita pada bulan ini saja, kita mengembalikan uang kepada teman-teman daerah, kepada DPD, kalau ada pengurus DPD di sini, barangkali ada sampai 300 juta lebih kita kembalikan kepada teman-teman DPD. Karena kita sudah punya sistem keuangan, silakan diaudit, kita terbuka betul dengan semua apa yang terjadi. Kemudian kita mulai memperbaiki SKP kita lagi bicarakan dengan teman-teman, SKP itu apakah di pusat atau di daerah, atau bagaimana menyatukan dua-duanya. Karena bukan SKP-nya persoalannya, bukan uangnya persoalannya. Persoalannya adalah akuntabilitas daripada ketika kita memberikan SKP, dilakukan nggak dengan baik. Sehingga hal-hal itu juga kita jaga dengan baik. Kita sudah mulai ke ranah yang lebih tinggi, kita memperjuangkan Trakom nutrisionis yang sudah jadi, dengan berbagai kekurangannya kita juga yakin itu masih banyak kekurangan, tapi itulah yang kita miliki yang bisa kita perjuangkan. Kita kemudian dihadapkan lagi standar kompetensi Starkom daripada dietitian yang sampai sekarang belum bisa kita tentukan. Kami mengatakan bahwa Undang-Undang 36 mengatakan bahwa Starkom itu adalah kewajiban dari organisasi profesi. Tetapi di ujungnya itu harus disahkan oleh pemerintah. Ketika mensahkan inilah sebetulnya kita belum penuh betul karena banyak pertimbangan yang kami harapkan pertimbangan positif semua sehingga Starkom ini juga bisa dilakukan. Kami juga lagi bicara ini dengan Pak Ketua, dengan Pak Joko. Terima kasih Pak. Dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan Sekretaris KTKI untuk bicara-bicara mengenai Starkom sehingga Starkom itu bisa segera dipenuhi. Tapi ketika dipenuhi tidak mendegradasi daripada apa yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan dua hal yang sangat penting sekali. Yang saya sebutkan ini adalah harga mati. Lebih baik tidak ada Starkom daripada harga mati didegradasi. Itu barangkali harga mati yang kami berikan, itu adalah perjuangannya. Kami ingin betul, tidak kemudian harga mati yang kita sebutkan itu, yang kita mengatakan ini paling penting, tiba-tiba terbit Starkom baru yang kemudian degradasi itu. Ini barangkali hal-hal yang terus kita perjuangkan. Kita lagi berjuang betul dengan PGRS, di mana kita sudah mempertahankan PGRS begitu lama, sekarang dibuka-buka lagi gitu. Kita mencari, kita setuju dengan berbagai kerjasama, kemitraan, tetapi jangan kemitraan itu lalu meletakkan kita pada posisi yang tidak tepat. Ini barangkali banyak hal sebetulnya perjuangan kita yang masih kita lalui. Termasuk perjuangan kita bagaimana keluarnya Permenkes nomor 3 tahun 2020 yang meletakkan kita di dalam peraturan untuk kualifikasi rumah sakit, meletakkan kita bersama dengan apoteker dalam kategori sebagai sebagai kategori daripada administrasi. Ini barangkali perjuangan-perjuangan kita yang kalaupun yang terakhir ini kami dikatakan ini hanya untuk ketika orang mengajukan pendirian rumah sakit. Tidak ada hubungannya dengan profesi, tidak ada hubungan tenaga gizi yang disebut dengan nutrisionis dan dietitian. Dan kalau ada persoalan-persoalan muncul lapangan, sampaikan kepada kami kan gitu. Kita sudah datang ke Biro Hukum dan Hukormasnya,
kita sudah datang ke Dirjen Kesmasnya, kita sudah datang ke Dirjen Yankesnya, kita sudah berkirim surat, dan ini adalah bagian-bagian yang tetap kita perjuangkan. Kalaupun sampai sekarang, menurut pengetahuan kami, belum ada dampak daripada itu sebagaimana jaminan yang diberikan kepada kita. Tetapi paling tidak kita tetap tentu dengan perjuangan itu. Kalaupun dalam berjuang itu teman-teman semua, banyak kalimat-kalimat yang keluar daripada beberapa teman kita yang seolah-olah semuanya mudah. Yang seolah-olah semuanya mudah. Padahal tidak mudah. Karena bukan kita yang menentukan. Bukan perjuangan kita. Jadi ibaratnya untuk kunci, bukan karena kita kencang suara. Bukan karena kita pintar, tapi kuncinya harus kita cari betul. Bagaimana kemudian untuk bisa disesuaikan kunci-kunci tersebut. Karena itu kami tentu banyak hal yang kita perjuangkan. Dan sekarang ini kita sudah mulai pada tahap beberapa hal sudah sangat baik sekali. Kalaupun masih ada berbagai kekurangan termasuk di organisasi. Nanti Pak Joko akan rasakan bagaimana kita memperkuat organisasi secara horizontal, bagaimana cara vertikal. Jadi ketua-ketua bidang tersebut harusnya dia punya komunikasi yang baik dengan anggotanya, sehingga ketua umumnya tidak perlu lagi terlalu banyak intervensi ke bawah. Ketua umum cukup sebagai koordinator untuk ini, tidak lagi melakukan berbagai hal, sehingga semua bisa diambil alih oleh para ketua bidang, bisa diambil alih oleh ketua DPD, sehingga ketua umum itu adalah eksekutornya itu eksekutor yang strategis. Ini hal-hal yang kita rasakan di dalam berbagai kepemimpinan. Karena itu sikap kita semestinya, kita ini selalu belajar dari pemimpin dan kepemimpinan orang lain. Kita lihat orang lain bagaimana memimpin, kesabaran, keteguhan, kekuatan untuk kemudian terus berjalan sesuai dengan bagaimana yang kita cita-citakan. Meskipun banyak kritikan yang kita terima. Saya justru katakan begitu ada kritik itu saya kirim ke semuanya karena kita butuh kritik. Kita butuh kritik, tapi kritik yang membangun, yang bisa dikerjakan. Jangan kemudian kritik, saya ini punya tugas ini, nggak pernah saya mengerjakan ini, tapi saya mengkritik orang lain. Ini barangkali yang tidak tepat. Jadi kritiklah ketika tugas kita sudah selesai. Ini barangkali yang selalu kami lihat. Kami ada beberapa yang kami tandain, tidak pernah kami tahu bagaimana kiprahnya, tetapi kritikannya itu sangat pedas sekali. Bahkan kritikan hal-hal yang sebetulnya sangat sulit dilakukan. Bahkan mungkin ketika kita berikan amanat ke bersangkutan, belum tentu mampu melakukan itu. Karena itu orang tidak yakin bersangkutan mampu untuk memenuhi amanah itu. Tapi kritikan tentu tetap kita terima sebagai bagian untuk pemicu kita. Kemudian selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Bagaimanapun, sebagai pimpinan, saya tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu loh tentang diet. Saya tidak tahu loh tentang nutrisionis. Enggak. Saya tidak tahu loh tentang undang-undang ini. Enggak. Kita harus selalu belajar mengenai pengetahuan dan kompetensi kita, sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun, menghadapi anggota, menghadapi organisasi profesi lain, menghadapi sistem-sistem yang ada di negara kita, kita bisa mengatakan kami mau begini, caranya begini, ini akan dicapai, ini akan kita perbaiki. Yang ketiga, punya kepercayaan diri yang kuat. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri yang kuat, silakan para pimpinan lain, para pengurusan menyampaikan ABC, silakan dengarkan, tapi kita harus punya keyakinan yang kuat tentang apa yang kita putuskan. Karena itu banyak hal-hal yang kami putuskan, yang kita secara bersama-sama putuskan, itu selalu kita mintakan bagaimana semua orang bicara, tetapi keputusan begitu kita katakan A, kemarin kita dengan Pak Joko yang mengenai UKOM ya, kita katakan A, maka itu kita ikuti dengan berbagai konsekuensinya, karena kajian di internal kita kadang-kadang itu memang tidak semua itu akan ideal. Tidak akan semuanya ideal. Selalu muncul konsekuensi, implikasi yang mungkin berakibat tidak baik. Tetapi ketika kita mengatakan keyakinan kita adalah yang terbaik untuk anggota, yang terbaik untuk semua, maka kita lakukan itu, dan ada riak-riak yang lain, itu silakan terjadi. Karena itu kami jaga betul ketika ada anggota kita diadukan, saya sebetulnya sakit banget ketika diadukan, tetapi ini kan kita harus lalui dengan berbagai sistem yang ada. Karena itu sebetulnya kita ingin anggota, saya katakan anggota Persagi itu tidak pernah salah, kecuali dia terbukti salah. Gitu. Gimana habis waktu?
Yang keempat, selalu siap untuk mengambil tugas peranan yang lebih besar. Jadi barangkali kita harus selalu siap, Pak Joko, mengambil tugas dan peran yang lebih besar. Tadi Pak Joko juga punya wakil ketua, kemudian selalu mau berbagi. Jadi selalu mau berbagi, tidak harus ketua semuanya, tapi pendelegasian harus cukup kuat dia. Tetapi ketika pendelegasian itu, maka monitoring itu selalu dilakukan. Hari ini tadi diminta ada di satu provinsi melakukan melakukan sumpah, ada sumpah teknikal, ada dosidis, ada netizen. Saya bilang coba dimonitor, benar nggak sih waktunya kita untuk kemudian penyumpahan dan netizen, dan dari mana sebetulnya penyumpahan netizen itu? Karena kehati-hatian itu perlu, walaupun kadang-kadang harus turun langsung karena kita juga nggak tahu sejauh mana seseorang itu melakukan pemantauan dengan baik. Tetapi karena apa? Karena sistem ketua, berbagai hal terjadi kerjakan oleh orang lain, tapi pada akhirnya dikembalikan kepada ketua untuk mencari solusinya atau untuk menjadi sebagai yang menjaga daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Selalu bersikap menjadi pendengar yang baik. Ini barangkali sikap menjadi pendengar yang baik juga sangat diperlukan. Ini barangkali kita lihat kalau misalnya menebarkan yang positif, bersikap proaktif, tentu hal-hal yang selama ini kita katakan. Lalu bagaimana kita mengukur kinerja? Tentu inisiatif, tanggung jawab, etos kerja, disiplin diri, tekun, ada orang moralnya jujur, baik. Ini bagian-bagian yang juga tentu perlu kita lihat bersama. Karena itu kita di dalam mencapai ini banyak tantangan yang kita miliki. Tantangan pertama adalah orang semua sudah tahu gizi adalah bagian terpenting dari sumber daya manusia. Tetapi ketika orang tahu, mampu nggak kita bicara gizi yang paling baik daripada di antara orang lain. Karena kita punya pendidikan itu. Kita dilatih dengan gizi. Sehingga kita jangan diam ketika orang bicara gizi. Jangan diam ketika hoak bertebaran. Karena itu kita harus menunjukkan diri, ini gizi adalah yang terbaik, saya adalah ahli gizi, saya adalah tahu masalahnya, saya bisa menyelesaikannya, dan mampu melakukan. Kerap sekali kita berada di tempat-tempat yang gizinya kurang baik, tapi gedung-gedung kita bagus, kita tidak punya kontribusi yang terukur betul dengan masyarakat kita. Ini barangkali harus kita lihat juga bagaimana melakukan. Tantangan kita yang lain tentu stunting masih tinggi, kesehatan ibu anak juga masih bermasalah, tablet tambah darah itu nggak diberikan dengan baik, penyakit menular makin tinggi, pneumonia makin tinggi, penyakit tidak menular juga makin tinggi, faktor risiko PTM, kegemukan, merokok itu bagian terpenting yang juga harus kita lihat. Sistem ketahanan pangan kita juga alih fungsi dan segalanya itu mempengaruhi daripada gizi kita. Kita lihat coba tantangan yang ada yang lainnya. Soal kebijakan, perencanaan kerangka kerjanya, kalau kita komitmen politis cukup bagus, fokus kegiatan cukup bagus, perencanaan program, kadang-kadang perencanaannya bagus, programnya bagus, tapi karena SOP-nya nggak kuat, maka di daerah juga nggak terjadi dengan baik. Kecukupan SDM itu masih kurang betul, 30% dari puskesmas kita kekurangan SDM gizi, sudah kekurangan digunakan administrasi, itu bagian-bagian yang juga sangat penting sekali kita lakukan. Tantangan kita di bidang pencapaian RPJMN meletakkan 14%, itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa. Cara teori bisa kita tunjukkan bagaimana kalau 10 intervensi efektif yang dikeluarkan oleh Lancet itu dilakukan dengan 90%, maka dia akan turun minimal 2% per tahunnya dan bisa sampai 3% per tahunnya. Ini adalah bagian-bagian yang sebetulnya kita lakukan. Di pandemi ini kita diuji bagaimana kita sudah mulai melakukan early warning dan mitigasi terhadap persoalan yang ada. Hari ini juga kemarin saya ditelepon, kita memberikan bantuan ke Wisma Atlet, dan sekarang kita ditelepon bagaimana meningkatkan SDM kita, jumlahnya yang ada di sana sebagai volunteer, karena ada keinginan daripada profesi lain untuk datang ke sana bekerja dengan kita. Sebetulnya bekerja dengan kita bagus, asalkan kita ini saling menghormati profesi kita dengan yang lainnya itu tentu setara. Tidak ada profesi yang menjadi superior, tidak ada yang inferior, tapi adalah kemitraan yang bekerja sama. Kita di awal-awal tentu begitu terjadi early warning kita surat edaran kita lakukan, dukungan APD kita berikan, stimulasi biaya ke PDPD kita berikan, draft pedoman asuhan gizi kita berikan kepada Kementerian Kesehatan. Pendidikan gizi sampai persagi kita lakukan, pelatihan kita lakukan, masukan-masukan kepada Kemenkes kita berikan, menyempurnakan tentu standar pedoman
teman-teman. Kita buka layanan konsul online, donasi kita lakukan, model sinergi kita ciptakan, kerjasama stakeholders kita lakukan, konsolidasi anggota dan pelatih kita lakukan. Ini contoh-contoh sebetulnya apa yang dikerjakan oleh ahli gizi. Jadi jangan dikatakan ahli gizi tidak bisa memberikan kontribusi, tidak, kontribusi kita yang diakui oleh berbagai pimpinan, terutama di Wisma Atlet menyampaikan kepada kami betapa mereka tertolongnya dengan keberadaan ahli gizi di sana. Ini contoh-contoh bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga literasi gizi itu berjalan dengan baik. Ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan konsultasi gizi juga masih terjadi dengan baik. Ini bagaimana kita kerjasama dengan daerah, dan ini bagaimana daerah juga tetap melakukan kegiatannya. Ini kita punya satu kerjasama dengan Sumedang. Nanti kami inginkan sebetulnya Poltekkes yang ada di Tasik, Poltekkes yang ada di Cimahi, Poltekkes yang ada di Bandung, itu adalah bagian daripada quality control-nya, penjaganya. Karena ini sudah menjadi nasional, sudah dibicarakan di Bappenas, kita ingin memperkuat ini, kerjasama kita dengan IPOGI, dengan AIPGI, menciptakan daerah-daerah yang secara terukur masalah gizinya bisa diturunkan secara baik. Ini contoh yang dikerjakan di Sumedang, ini apa yang dikerjakan teman-teman di Aceh, juga sudah dilakukan, dan ini bagaimana Pak Joko di Jogja melakukan kerjasama DPD Persagi DIY dengan tim COVID-19 di Yogyakarta. Ini adalah satu bagian yang kami ingin betul teman-teman itu adalah mampu komunikasi, mampu memberikan kualitas pilihan berkualitas, akuntabel, dan juga tentu mampu melakukan hal terbaik yang kita kerjakan. Barangkali demikian, sekali lagi terima kasih Ketua IPOGI, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali waktunya Bapak Dr. Entos Zainal SP MPHM pukul 12.25. Sangat tepat ya manajemen waktunya Bapak, luar biasa sekali. Ternyata orang-orang gizi selain Pak Joko Susilo, saya juga melihat sama semangatnya begitu Pak Entos. Terima kasih semangatnya yang sangat luar biasa untuk memberikan arahan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas lancarnya kegiatan pelantikan pengurus IPOGI pada siang hari ini, dan juga harapan atas kelancaran seluruh program kegiatan IPOGI periode 2020-2024, kami mohon berkenannya Bapak Nur Hidayat SKM MKes untuk memimpin pembacaan doa pada siang hari ini. Kepada Bapak Nur Hidayat SKM MKes kami persilahkan. Cek audio. Sudah didengar Mbak Erni? Ampun Bapak, sudah bisa didengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah untuk mengakhiri acara pelantikan pengurus IPOGI, kita menundukkan pikiran dan hati kita penuh hikmat dan kesungguhan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, saya akan memimpin pembacaan doa dengan tata cara agama Islam, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilahkan menyesuaikan. Terima kasih. Nastaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini, Selasa Wage, 29 Desember 2020, kami hadir menyatukan naluri, nalari, dan nurani kami dalam rangka pelantikan pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia periode tahun 2020-2024. Tiada daya dan upaya dan kekuatan yang kami miliki
kecuali hanya atas izin-Mu ya Allah. Maka jadikanlah acara pelantikan pengurus ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum pelantikan ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas kami, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya pendidikan tinggi vokasi gizi yang berkualitas, dalam menghasilkan tenaga gizi yang profesional, berakhlak mulia, berintegritas, dan beretika moral yang tinggi. Ya Allah, jadikan jabatan ini sebagai sumber ketenangan batin kami dan sumber segala kebajikan untuk mencapai ridha-Mu. Dan janganlah Engkau jadikan jabatan ini membuat kami lalai dan lengah terhadap peringatan dan seruan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi cahaya, pancarkanlah cahaya kebenaran hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Limpahkan kepada kami hikmah kebajikan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Ya Allah yang Maha Suci, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, umur yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikan semua aktivitas kehidupan kami menjadi ladang amal kebaikan dan ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afwa indal hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ini ya. Sebelum sampaikan teman-teman semuanya, Pak Antos, kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya di iFogi ini, dan kami ucapkan mohon bimbingan dan dukungan terus untuk Persagi terhadap iFogi, Pak Antos. Sama-sama membimbing, Pak. Sama aja. Nah, nanti teman-teman semuanya, para pengurus, materi yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh iFogi dan juga oleh Persagi, mudah-mudahan nanti bisa di-share di pengurus dan grup iFogi, sehingga bisa dipahami dan diketahui teman-teman semuanya. Kita mohon maaf kalau selaku
pemrakarsa acara ini bersama dengan seluruh pengurus. Mohon maaf kalau ada salah khilafnya, terutama pada Ketua DPP Persagi Pak Antos dan teman-teman semuanya. Tapi insya Allah semua ini adalah niat baik dari kita bersama. Kalau ada kelebihan semata-mata karena bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau ada kekurangan itu semata-mata karena kita sebagai pribadi manusia tidak pernah lepas dari lupa. Terima kasih, sukses untuk semuanya, teman-teman semuanya. Setelah materi akan di-share di grup kita. Sukses ya. Selanjutnya nanti sesuai dengan harapan Tos, nanti tim sekretariatan, pengurus harian, kemudian bidang, itu akan kita minta untuk berkoordinasi bidang masing-masing. Sukses. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak. Izin Pak ya. Sama-sama Tos, sukses. Terima kasih Pak Antos. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Antos, Pak Joko. Terima kasih Pak Antos. Terima kasih Pak Nur. Teman-teman semuanya. Ya. Baik, puji syukur acara pelantikan pengurus IFOGI periode 2020-2024 berlangsung dengan lancar dan khidmat. Kami mohon maaf jika dalam memandu, mendampingi acara pada siang hari ini masih banyak kekurangan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat bekerja untuk Bapak Ibu pengurus IFOGI periode 2020-2024. Satu pantun persembahan untuk semangat kita semuanya. Beli pepaya di Bengkulu, IFOGI jaya dan sukses selalu. Buah nangka dicampur santan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk kita semuanya. Pak Joko, terima kasih. Amin. Pepaya, siap menyiapkan pepaya. Turun Pak Rahmat, Pak Titus ya, atas kontribusinya di periode pertama. Pak Joko. Kita apresiasi luar biasa untuk Pak Rahmat dan Pak Titus. Pak Rahmat, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, salam sehat. Ikan sepur, Sehat, aman, gabus, Pak Joko, terima kasih. Sama-sama, sukses semuanya. Izin ya Pak. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Joko, teman-teman semua, Bapak Ibu, mohon izin, mau sholat Pak. Sama-sama, mohon izin semuanya. Terima kasih semuanya. Turun Bu Roro. Ya, sama-sama Bapak. Nah, ini kami langsung. Ya, siap. Sukses Pak Joko. Semuanya, Bertemu kembali di WhatsApp grup. Siap Pak Sumarto. Ya, sampai ketemu bidang mutu. Wah, ya, di grup sudah ada grupnya. Mantap Ya. Oke. Terima kasih Pak Joko. Sukses semuanya, matur nuwun ya. Selamat semuanya. Izin Pak Joko keluar ya. Iya, sama-sama. Ini juga mau rapat Pak ini nanti. Terima kasih Pak Joko. Sukses ya Pak. Dan salam dari Pak Joko. Ya, sukses. Makasih bersama-sama.